Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel Mu'adzil Faizin. Kali ini kita akan membahas hukum usaha mikro, kecil, dan menengah. Ini adalah kajian hukum bisnis, dan dalam materi ini kita akan membicarakan definisi UMKM menurut perundang-undangan, menurut pengetahuan bisnis, lalu bagaimana perizinan usaha, cara prosedur mendaftarkan UMKM ke dalam kementerian dan lembaga sehingga mendapatkan izin usaha. Dan kita juga akan membahas terkait dengan kelebihan atau potensi UMKM terhadap perekonomian nasional serta beberapa dinamika permasalahan UMKM. Silakan, mari kita simak bersama-sama. Pertama, kita akan mengulas tantangan perekonomian nasional. Sebagaimana kita ketahui bahwa perekonomian nasional itu selalu menghadapi tantangan. Ada tantangan internal dan tantangan eksternal. Pertama yaitu internal, masalah-masalah yang muncul dari dalam negeri, faktor domestik. Antara lain yang pertama, krisis multidimensi yang berkepanjangan. Ada banyak krisis yang terus-menerus terjadi sehingga membuat perekonomian nasional akhirnya mengalami guncangan fluktuatif begitu ya. Lalu yang kedua, otonomi daerah yang belum sempurna aplikasinya. Dalam beberapa daerah ada yang sudah berhasil melihat local wisdom, lalu otonomi daerahnya berhasil mengangkat ekonomi nasional, tetapi ada pula yang belum sempurna aplikasinya ya. Lalu yang ketiga, isu-isu disintegrasi bangsa. Isu-isu tentang perpecahan, lalu tentang pertikaian dalam daerah yang cenderung mengarah kepada disintegrasi bangsa itu juga mempengaruhi perekonomian nasional, sehingga perekonomian nasional kemudian tidak berhasil untuk meningkat secara signifikan karena isu-isu disintegrasi tersebut. Dalam beberapa kesempatan sempat terjadi ya. Lalu tantangan eksternal yaitu masalah yang mempengaruhi secara tidak langsung dan datangnya dari luar negara. Yang pertama yaitu globalisasi yang tidak dapat dihindari. Bahwa sampai sekarang kita masih menghadapi era globalisasi ya, dimana sekarang sekat daerah, sekat negara, sekat teritorial, geografis itu sudah tidak menjadi lagi sekat hubungan dan kesempatan untuk melakukan sebuah bisnis. Tapi kemudian akhirnya karena ada globalisasi, maka negara-negara luar, pihak-pihak luar negara kita bisa melakukan ekspansi ekonomi di negara Indonesia. Nah, itu adalah tantangan juga bagi perekonomian nasional. Sehingga bagaimana perekonomian nasional itu bisa bangkit lalu bisa memanfaatkan globalisasi ini, atau dalam bahasanya tidak menjadi daerah yang justru diekspansi, tetapi menjadi negara yang mampu menguasai dan memanfaatkan globalisasi ini untuk meningkatkan perekonomian nasional. Lalu yang kedua, isu-isu perdagangan bebas. Nah, ini juga berkaitan dengan globalisasi ya. Itulah tantangan perekonomian nasional. Beberapa hal penting yang menjadi pelajaran dari krisis ekonomi pada tahun 1998 yang lalu. Yang pertama yaitu pembangunan ekonomi tidak berbasis pada kekuatan sendiri,
tetapi bertumpu pada utang dan impor ya. Banyak kajian-kajian ekonomi yang menyebutkan bahwa ada evaluasi pada saat terjadi krisis ekonomi di tahun 1998 ya. Saat itu krisis moneter terjadi, lalu banyak yang melakukan evaluasi, ternyata ada hal yang memang memicu krisis ekonomi di tahun 1998, yaitu utang dan impor. Akhirnya membuat rentan krisis yang bisa berkepanjangan. Lalu yang kedua, pendekatan yang serba sentralistik, seragam dan hanya berpusat pada pemerintah. Keadaan ini kemudian tidak menghasilkan struktur sosial ekonomi yang memiliki fondasi yang kokoh ya, tetapi justru menghasilkan struktur sosial ekonomi yang didominasi usaha skala besar dengan kinerja yang rapuh ya. Ini banyak sekali yang berpendapat seperti itu ya. Sehingga pasca terjadinya krisis di tahun 1998, maka para pemimpin kemudian berusaha memperbaiki ya, dan itulah yang disebut dengan reformasi, semangat reformasi. Dari pelajaran di atas, maka harus dibuat rancangan strategi dan kebijakan pembangunan yang komprehensif dan jangka menengah sampai jauh ya. Salah satu bentuk aktualisasi tersebut dengan munculnya wacana pembangunan atau pengembangan usaha mikro, kecil, menengah. Karena itu menjadi usaha yang real bagi masyarakat Indonesia ya. Di jajaran rakyat-rakyat bawah, masyarakat kalangan menengah, banyak sekali yang melakukan usaha itu. Sehingga UMKM itu menjadi salah satu wacana besar dalam bangsa Indonesia, dalam negara kita Indonesia, untuk kemudian memicu dan mendorong UMKM itu bisa maju ya. Ada banyak bantuan-bantuan pada akhir-akhir ini ya, pada tahun belakangan ini, seperti bantuan sosial UMKM, lalu ada banyak sekali. Itu salah satu juga unsur pengembangan UMKM, dan kita akan melihat apa itu yang disebut dengan UMKM ya. Nah, UMKM itu terbagi menjadi 3 bagian ya ternyata ya. Ada usaha mikro, ada usaha kecil, dan ada usaha menengah. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang. Lalu usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dalam undang-undang. Nanti kita akan buka undang-undangnya ya. Lalu usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Nah, ada beberapa kriteria nantinya. Nah, ini pengertian menurut Menteri Negara Koperasi dan UMKM ya. Bahwa UMKM adalah usaha kecil termasuk usaha mikro, merupakan suatu badan usaha milik warga negara Indonesia, baik perseorangan maupun berbadan hukum yang memiliki modal usaha, tidak termasuk tanah dan bangunan dalam ketentuan tertentu, yaitu usaha mikro bersih paling banyak, modal usaha bersih paling banyak yaitu 1 miliar, dan usaha kecil itu 1 miliar sampai dengan 5 miliar. Itulah modal usaha bersihnya ya. Jadi usaha mikro itu paling bersih yaitu 1 miliar, usaha kecil 1 miliar sampai dengan 5 miliar ya.
Maka ada beberapa cirinya. Usaha kecil dan mikro itu milik individu, WNI, atau berbadan hukum. Lalu modal usahanya maksimal 5 miliar. Dan hasil penjualan atau nilai omsetnya rata-rata maksimal 15 miliar per tahunnya. Jadi omsetnya 15 miliar maksimal, lalu modal usahanya maksimal 5 miliar. Itu usaha kecil dan mikro. Lalu usaha menengah adalah badan usaha milik warga negara Indonesia yang memiliki modal usaha lebih dari 5 miliar sampai dengan 10 miliar. Jadi itu modal usahanya antara 5 miliar dengan 10 miliar, maka itu akan disebut dengan usaha menengah. Dan itu modal usaha yang tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Jadi ternyata ada beberapa pembagiannya menurut dengan modal usaha ya dan omset. Nah, sehingga klasifikasi usaha yang dilihat dari modal usaha, maka ada beberapa bagian. Yang pertama usaha mikro, yaitu modal usahanya maksimal 1 miliar. Lalu usaha kecil, modal usahanya 1 miliar sampai 5 miliar. Dan usaha menengah, modal usahanya 5 miliar sampai dengan 10 miliar. Yang modal usahanya melebihi 10 miliar itu baru usaha besar ya. Berarti ya UMKM itu yang disebut dengan UMKM, yaitu 1 miliar sampai dengan 10 miliar, berarti rentannya modal usaha maksimalnya. Ini berdasarkan dengan peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2021 ya. Ini yang terbaru ya. Karena sebelumnya nominalnya lebih kecil sebenarnya. Ada yang 500, tadinya ada yang 200 juta di usaha mikro, lalu ada yang 500. Tapi kemudian dalam peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2021 tentang kemudahan perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan UMKM disebutkan bahwa usaha mikro maksimal 1 miliar, usaha kecil 1 miliar sampai dengan 5 miliar, usaha menengah 5 miliar sampai dengan 10 miliar. Kemudian pengertian usaha kecil menurut BPS ya, Biro Pusat Statistik, yaitu perusahaan baik yang berbadan hukum atau tidak yang mempunyai tenaga kerja 5-9 orang termasuk pemilik pengusaha. Itu menurut statistik ya, kebanyakan seperti itu ya. Sehingga diklasifikasikan usaha dilihat dari jumlah tenaga kerjanya, yaitu usaha kecil dan mikro itu biasanya 1-4 orang tenaga kerjanya, lalu usaha menengah 20-99 orang jumlah tenaga kerjanya, lalu usaha besar itu di atas 99 orang biasanya ya tenaga kerjanya. Contoh-contoh UMKM: petani tuna lahan, petani-petani dari biasa sampai dengan yang ini merupakan UMKM. Lalu nelayan tanpa perahu ya. Industri kecil, skala rumah tangga, industri kreatif yang dibuat oleh masyarakat rumah tangga ya, membuat makanan, menjual makanan, lalu membuat kerajinan ya, termasuk UMKM gitu. Lalu usaha kerajinan tangan ya, yang kemudian dijual belikan. Lalu pedagang kecil, asongan itu termasuk contoh UMKM. Nah, ini tergantung modal usahanya sampai batas mana. Lalu pengecer koran dan seterusnya. Itu contoh-contoh UMKM. Lalu terkait dengan perizinan usaha, sejak pada tahun 2018 dalam Peraturan Pemerintah 24 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Nah, sejak saat itu ada sebuah prosedur perizinan
ini masuknya adalah terobosan agar para pengusaha UMKM itu lebih mudah dalam melakukan izin usaha, dalam mendapatkan izin usaha. Jadi koperasi simpan pinjam itu biasanya dia melakukan izin usaha dengan prosedur-prosedur yang diizinkan, lalu juga diajukan kepada kementerian dan lembaga. Nanti baru ada prosedur ke pemerintahan daerahnya, begitu ya. Tapi kemudian sekarang ada yang namanya OSS sejak pada peraturan pemerintah tahun 2018. Ada OSS, ada dorongan secara elektronik ya, terintegrasi secara elektronik. Perizinan berusaha yang dilaksanakan melalui OSS online, yang dia stepnya satu aplikasi ya, kemudian nanti terintegrasi kepada kementerian dan lembaga. Koperasi simpan pinjam jenisnya yaitu izin usaha, lalu usaha mikro kecil jenisnya izin usaha juga. Dan pada tahun 2019 juga ada peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik bagi usaha mikro dan kecil. Jadi kemudian tahun 2019 juga diteruskan kepada peraturan menteri secara khusus ya, yaitu nomor 2 tahun 2019 tentang online single submission ya. Nah, sejak saat itu akhirnya ada prosedur yang membuat para pengusaha itu bisa mengajukan perizinan usaha secara online. Jadi penerbitan perizinan berusaha itu sebenarnya ada beberapa bagian ya, tapi kemudian dengan online single submission ini akhirnya sarana perizinan ini bisa sekaligus terintegrasi, ada di pemerintah pusat, lalu kementerian dan lembaga, pemerintah provinsi, lalu pemerintah kabupaten dan kota, dengan satu submission, satu aplikasi atau satu pintu online ya. Perubahan paradigma ini kemudian membuat perizinan yang tadinya tersebar dan tidak terkoordinir ya. Tadinya harus izin kepada kementerian lembaga, lalu Pemda ya, prosesnya sangat panjang tadinya ya, tersebar dan tidak terkoordinir karena kadang-kadang di satu sisi nanti prosesnya belum selesai, ada proses yang lain belum gitu ya, banyak yang mengalami kesulitan karena proses yang panjang gitu ya. Lalu ada perubahan birokrasi ya yang dirampingkan sehingga perizinan hanya melalui OSS tadi. Perizinan berusaha dilakukan melalui online single submission. Izin diberikan di awal berdasarkan pernyataan komitmen penyelesaian izin. Lalu perubahan proses bisnis maupun manajemen kementerian dan lembaga di mana mendapat pergeseran dari pemberi izin menjadi pengawas. Nah, akhirnya seperti itu ya prosesnya. Berusaha melakukan pelayanan masyarakat. Dalam pasal 5 bab 2 Permen Koperasi dan Usaha UMKM tadi nomor 2 tahun 2019, setelah pelaku usaha memperoleh nomor induk berusaha, lembaga OSS secara bersamaan menerbitkan izin usaha mikro kecil ya, sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, digunakan oleh pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan pengajuan izin komersial atau operasional. Nah, setelah ada
Peraturan Menteri nomor 2 tahun 2019 tadi, maka akhirnya penerbitan nomor induk berusaha itu menjadi lebih mudah ya, bisa dilakukan secara online. Nah, tahap pendaftarannya seperti ini ya. Pelaku usaha bisa mengajukan kepada notaris untuk dicatat, lalu berbadan usaha, PT, CV, firma, koperasi, ataupun perorangan non badan usaha, lalu diajukan kepada OSS, online single submission tadi, dan kemudian bisa menerbitkan nomor induk berusaha. Nanti setelah terbit NIB ini, maka ada NPWP-nya, ada BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan. Dengan sistem OSS yang terintegrasi tadi, maka data pelaku usaha ini tervalidasi secara sistem, baik di pusat maupun daerah, mengetahui bahwa ada usaha yang terintegrasi, usaha yang terdaftar tadi melalui online single submission ini. Nah, manfaat online single submission ini, yang pertama mempermudah pengurusan berbagai perizinan berusaha, persyaratan untuk melakukan usaha, izin terkait lokasi lingkungan bangunan, izin usaha maupun izin operasional untuk kegiatan operasional usaha di tingkat pusat ataupun daerah dengan mekanisme pemenuhan komitmen persyaratan izin. Lalu yang kedua, memfasilitasi pelaku usaha untuk terhubung dengan semua stakeholder, dengan semua pemerintah pusat, kementerian lembaga, dan seterusnya tadi ya, dan memperoleh izin secara aman, cepat, dan real time ya. Lalu yang ketiga, memfasilitasi pelaku usaha dalam melakukan pelaporan dan pemecahan masalah perizinan dalam satu tempat, dalam satu OSS tadi. Lalu yang keempat, memfasilitasi pelaku usaha untuk menyimpan data perizinan dalam satu identitas berusaha, namanya ya, NIB ya. Lalu ada beberapa syarat dalam mengakses OSS ya. Yang pertama, harus memiliki NIK, nomor induk kependudukan, dan menginputnya dalam proses pembuatan user ID di OSS ya. Khusus untuk pelaku usaha berbentuk badan usaha, nomor induk kependudukan yang digunakan itu adalah NIK penanggung jawab badan usaha ya. Lalu yang kedua, pelaku usaha badan usaha berbentuk PT, badan usaha yang didirikan oleh yayasan, koperasi, CV, firma ya, UMKM berbentuk yang seperti itu, dan persekutuan perdata menyelesaikan proses pengesahan badan usaha di Kementerian Hukum dan HAM melalui AHU ya, online, sebelum mengakses OSS tadi dalam proses tadi ya. Lalu pelaku usaha badan usaha berbentuk perum, perumda, badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara, badan layanan umum, lembaga penyiaran, menyiapkan dasar hukum berbentuk badan usaha ya. Nah, sarannya seperti itu. Dan ini yang paling sering untuk masyarakat ini ya, NIK-nya yang digunakan ya. Jadi ternyata memerlukan syarat NIK. Lalu aktivasi OSS. Badan usaha melakukan pendaftaran di sistem OSS dengan memasukkan NIK, penanggung jawab badan usaha atau direktur utama, dan beberapa informasi lainnya pada form registrasi yang tersedia. Sistem OSS akan mengirimkan 2 email ke badan usaha untuk registrasi dan verifikasi akun OSS. Lalu email verifikasi berisi user ID dan password sementara yang bisa digunakan untuk login sistem OSS ya. Nah, untuk UMKM yang bentuknya perorangan, pelaku usaha perorangan mengakses OSS dengan menginput NIK-nya ya, nomor induk identitas kependudukan, dan beberapa informasi lainnya dalam form registrasi yang tersedia. Sama, nanti ada 2 email ke pelaku usaha perorangan untuk registrasi dan verifikasi ya. Nah, seperti membuat akun pada lumrahnya ya. Kemudian
cara mendapatkan nomor induk berusaha sebagai UMKM yang akhirnya mendapatkan izin usaha nantinya itu login pada sistem OSS, mengisi data ya, seperti data perusahaan, pemegang saham, kepemilikan modal, nilai investasi, dan rencana penggunaan tenaga kerja termasuk tenaga kerja asing jika pelaku usaha menggunakan tenaga kerja asing ya. Lalu pelaku usaha menyetujui pernyataan penunjukan tenaga kerja pendamping serta akan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan atau dengan output surat pernyataan. Lalu mengisi informasi bidang usaha, klasifikasi buku lapangan usaha, lalu ada beberapa informasi yang ditambahkan ya, yang harus dimasukkan ke dalam bidang usaha. Lalu memberikan tanda tangan checklist sebagai bukti persetujuan pernyataan mengenai kebenaran dan keabsahan data yang dimasukkan ke dalam OSS tadi, lalu baru mendapatkan NIP, nomor induk berusaha, dan dokumen pendaftaran lainnya. Nah, sejak pada saat ada Peraturan Pemerintah 24 tahun 2018, maka ada beberapa mekanisme perizinan yang menjadi baru ya. Dulunya perizinan usaha itu pemenuhan persyaratan, lalu ada pre-audit terlebih dahulu, proses verifikasi dokumen, lalu termasuk ada telaah dari kementerian, lembaga atau Pemda gitu ya, baru ada penerbitan perizinan, nanti baru ada post audit lagi. Nah, setelah ada OSS maka ada mekanisme baru ya, dibuat komitmen, lalu penerbitan perizinan berusaha. Nah, di sini pemenuhan persyaratan komitmen yang diisi tadi, lalu baru ada post audit ya. Sehingga pre-audit ini sudah tidak ada lagi ya, langsung pemenuhan, lalu nanti ada post audit gitu melalui online single submission tadi. Tapi dalam UMKM itu ada beberapa masalah-masalah yang sering didapatkan ya, sering dihadapi ya. Ada masalah internal, yaitu rendahnya profesionalisme tenaga pengelola usaha UMKM ya, keterbatasan dari kompetensi, lalu yang kedua keterbatasan modal dan akses terhadap pasar dan perbankan ya. Yang ketiga kemampuan penguasaan teknologi yang masih kurang ya, itu yang sering. Lalu masalah eksternal, iklim usaha yang kurang menguntungkan bagi pengembang usaha kecil. Lalu yang kedua, kebijakan pemerintah yang belum berjalan sebagaimana yang diharapkan ya. Lalu yang ketiga, kurangnya dukungan. Yang keempat, masih kurangnya pembinaan, bimbingan manajemen, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Ini sangat wajar seperti itu ya terjadi, dan sekarang kita melihat banyak pelatihan-pelatihan UMKM, lalu bantuan UMKM, dan juga ada semacam dorongan agar perizinan berusaha itu lebih mudah lagi dengan berbasis online dan terintegrasi tadi ya. UMKM sebagai organisasi memiliki ciri spesifik ya, ada ciri khusus dari UMKM. Yang pertama yaitu struktur ekonomi organisasi sangat sederhana, lalu mempunyai karakter khas. Biasanya karakter khasnya ini berkaitan dengan jenis usahanya ataupun wilayahnya ya. Lalu tanpa staf yang berlebihan ya, biasanya stafnya ya sesuai dengan apa yang akan dijalankan usahanya. Lalu pembagian kerja yang lentur ya. Memiliki hierarki manajemen yang kecil karena lingkupnya adalah UMKM. Lalu sedikit aktivitas yang diformalkan. Lalu sangat sedikit yang menggunakan proses perencanaan, jarang memberikan pelatihan terhadap karyawan. Ini menjadi
masalah kemudian profesional, kompetensi menjadi salah satu tantangan ya. Maka harus banyak bagi pengembang UMKM harus banyak melakukan pelatihan, juga perhatikan upgrade kemampuan dari sumber dayanya ya. Lalu jumlah karyawan yang sedikit, lalu pengusaha sulit membedakan aset pribadi dan aset perusahaan karena biasanya ada yang dibuat oleh perorangan begitu ya. Lalu sistem akuntansi yang kurang baik, nah biasanya tidak memiliki pembukuan ya malahan ya. Beberapa hal yang kemudian membuat UMKM ini gagal untuk berkembang. Yang pertama itu lemahnya kemampuan dalam mengambil keputusan ya. Lalu yang kedua, ketidakmampuan manajemen, proses manajemen yang kurang kompeten, lalu kurang berpengalaman karena biasanya UMKM ini masih berkembang, masih membuat dan mengalami kegagalan ya. Walaupun sebenarnya kegagalan itu adalah awal kesuksesan, biasanya akan mengalami gagal dan habiskan terlebih dahulu jatah gagalnya, kemudian sukses ya. Lalu yang keempat, lemahnya pengawasan terhadap keuangan ya. Nah, ini yang kemudian bisa dievaluasi karena biasanya sistem akuntansinya, perhitungannya, pembukuannya memang kurang maksimal. Karena ingin terjun langsung melakukan usaha, tapi kemudian pengawasan keuangan masih perlu diperbaiki. Lalu kemerosotan posisi modal kerja, ini biasanya juga mengalami masalah seperti itu. Lalu sering menemukan penurunan volume penjualan. Yang namanya penjualan itu kan kadang naik turun gitu, tapi kadang sering menurun dalam keadaan tertentu. Nah, kalau seperti itu maka akhirnya membuat tantangan bisnis itu menjadi lebih sulit ya. Lalu buruknya manajemen mendorong terjadinya penurunan laba atau keuntungan. Maka pemahaman bagaimana manajemen UMKM itu juga perlu ya. Manajemen keuangan, manajemen pengelolaan organisasi, lalu marketing, manajemen perizinan dan seterusnya ya. Nah, itulah. Lalu yang kedelapan, karena mengalami penurunan laba, manajemen masih butuh diperbaiki, maka akhirnya hutang juga meningkat. Nah, saat itulah akhirnya bisnis itu menjadi sulit untuk berkembang. Itu hal-hal yang kemudian harus kita cegah sebagai orang yang ingin terjun, ingin mendorong ekonomi nasional melalui UMKM dengan tentu saja mengurus perizinan seperti tadi dengan aplikasi yang sudah online, lalu melihat potensi untuk memajukan perekonomian nasional. Nah, mungkin itu yang bisa disampaikan pada saat ini terkait dengan hukum UMKM. Ketika ada hal yang ingin didiskusikan silahkan sampaikan. Kalau ada yang ingin ditanyakan atau menanggapi silahkan ya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.